Ya, balik lagi sama kita bertiga. Masih ada Bang Teguh, Hai guys, Bang Teddy, asik Bang Teddy, dan saya Hanti Pratama. Nah, ini di obrolan berikutnya kita lebih membahas secara global mengenai bumi ini kenapa sih gitu. Kok sensi banget sih, bener-bener goyang. Nah, kan mungkin kacamata secara ilmuwan atau apa mah ada memang ya, sesar dan lain-lain. Cuman secara metafisika, nah kira-kira menurut pendapat dua orang ini bagaimana? Boleh dari Bang Teguh dulu ngelihatnya bagaimana sih? Kenapa sih ada apa dengan bumi ini? Kenapa sih si bumi itu? kita tuh bisa memprediksi ya. Cuma kan emang Bentar, kitanya tuh siapa? Orang biasa atau orang guys? orang yang ya Dikasih orang biasa juga bisa sebenarnya Oke. kan. Karena kan kita hidup di dunia teknologi yang udah semakin canggih dong. Ya, benar. Dengan masukin ke tanah aja kita udah tahu isinya seperti apa kan si tanah itu, ada emasnya atau emang ada intan atau segala macam gitu. Nah, mungkin si prediksinya itu akan ada goncangan atau gempa di daerah sini nih, karena ini ada jalurnya mungkin seperti itu. Sesarnya, prediknya ya. ada sesar kayak gitu. Nah, cuman aku ngelihat ini di 2002 ini aku justru air, entah itu air, entah itu nanti di awal 2023, entah itu pas emang di ujung-ujung 2022 ini gitu ngelihatnya, itu emang itu air. Karena emang kebayang kita disclaimer dulu, kita bukan ngeramal ya, tapi hanya menurut gimana disebutnya, Ya. sense ya. Iya sih. Takutnya kan ada di sana yang netizen, wah tukang ramal ya, enggak juga gitu. Tadi bayar juga kok. Oke, lanjut gimana Bang Teguh, sorry. Gitu. Cuman gempa emang masih ada. Karena energi bumi ini lagi keluar nih. Energi bumi. Tapi kenapa tiap akhir tahun? Susah pertanyaannya. Kenapa nggak di awal tahun? Biasa ya akhir tahun Iya. loh. Selalu ada tragedi kalau nggak gempa, apalagi sih banjir bandang. Ya antara dua itu Indonesia tuh. Yang aku tahu ya, kalau perhitungan Masehi, awal tahun itu kita harus berbuat kebaikan. Oke. Ngerti nggak sih? Nanti endingnya akan seleksi yang kebaik. Tapi kalau misalnya kita dari awalnya buruk, melakukan hal yang nggak baik lah gitu. Iya. Gitu, seperti itu. Dia kan emang sih kita lagi diseleksi nih orang-orang, beberapa orang. Entah itu pada ting merenya atau kumaha data apa gitu. Yang aku lihat sih ya, dan aku ngerasain juga ya, tahun ini emang dipangkas dulu nih ya. beberapa Anggaran dipangkas. Anjir. Beda ya. Kayak gitu. Terus Manusia. nanti emang sih ada ngeliat air, terus ngeliat emang si bumi masih ada, Masih bergejolak. masih Khususnya Pulau Jawa ya kayaknya. karena orang-orangnya ada beberapa yang panas juga sih hatinya juga gitu. Iya. Karena baik yang bilang kenapa sih dominan Pulau Jawa gitu, Pulau Jawa lagi kayak cuman Bali atau sampai ke Sulawesi sana kenapa jarang gitu ya? Padahal Lu percaya nggak sih ngelupain kalau ngelupain orang tua kayak gimana? nggak ngelupain. Nah, Maksudnya? ya kayak kualat atau ngelupain Oh, orang tua kan seperti itu. Nah. Sama kayak kita ngelupain leluhur kita ya seperti itu. Iya. Itu tuh teguran sih sebenarnya. Teguran. Ya mungkin teguran emang dari Allah juga ya, dari Tuhan kita ya. Ada beberapa yang teguran dari ya Terlalu maju sebagai manusia mungkin ya. Menilai dirinya lebih kuat itu ya. Nah itu memang sih terlepas dari ya gejala alam, tapi memang unsur manusia pun berperan ya. Karena yang pernah aku dengar tuh, jadi kayak katanya sih apa sebutnya, bukan tetua apa ya, leluhur itu bahasanya leluhur, banyak yang marah karena makin sini manusia tuh makin berambisi dengan apapun caranya untuk jadi orang yang kuat. Ya efeknya mungkin dengan bumi gitu, karena leluhur nggak mungkin yang langsung turun langsung negur, enggak, tapi efeknya dengan bumi gitu. Terlepas ada secanggihnya alat pun ya, kayak hari ini aja kita tadi diguncang di kota Garut yang dimana kita lagi nongkrong dan kita nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba goyang. Mungkin di sini beberapa orang yang ngerasain. Iya, beberapa orang dan itu. Aku ngerasa. Nah itu mungkin termasuk kepekaan ya. Kepekaan mungkin orang mikir itu mah rasain, tapi enggak, kepekaan tuh emang ada ya gitu. Aku pikir pusing ya belum makan atau pas lihat lampu emang udah goyang, terus nanya
Aku pikir jarang goyang, ternyata goyang. Ya, di sosmed udah bener ternyata di daerah Garut ya. Cuman ya itulah makanya dengan adanya ya maksudnya beberapa kejadian sebenarnya ada hikmahnya bang ya, gitu. Nah kalau misalnya tadi sendiri memaknai bencana bagaimana asik yang lagi viral di bencana ini? Kalau memaknai masih banyak tanda tanya ya kak. Cuman mengutip dari kisahnya saya sendiri, sebelum ada tragedi gempa yang ada di Garut, semalam sebelum ada tragedi itu apa ya? Nah, minggunya tuh ketemu sama Kak Teguh dan kita ada obrolan personal lah. Nah, taunya berlanjut sampai ke kosan. Dan di situ tuh kita sampai ada mediasi ke abangnya Teddy juga. Nah, di situ mediasi dari semua leluhurnya Teddy, abang sama keponakan itu datang semua pada ngingetin. Apa itu tuh? Ada apa? Yang pertama, katanya orang-orang sekarang yang hidup di sekitaran kita aja lah, yang nggak jauh-jauh gitu ya, udah pada edan katanya. Udah pada edannya ya. Coba pakai bahasa Indramayu gimana? Yes. Oh, gini. Nah, gimana coba. Wong-wong sekianku wis pada edan. Akeh sing glati duit ngehalalaken segala cara. Ana sing ngedol awak, ana sing nganggue jimat, akeh lah. Sampai dunia ning kene be ngap klan panas gitu. Jadi kalau di Indonesiain orang-orang tuh udah banyak make nyari makan atau nyari uang itu udah ngehalalin segala cara gitu, dari yang jual badan, pakai wapak, mistis juga. Ya emang kita juga terlahir itu nggak jauh-jauh dari sedulur papat 5 pancer, terus ada ketemu horin, kedua kodam yang dari leluhur yang kita yang jaga. Cuman kan banyak orang-orang yang benar-benar minta ke ini ya, paranormal lah kita sebutnya gitu, buat benar-benar pengen jadi makmur. Jadi Mintanya salah gitu. Nggak ke Tuhannya dia sendiri gitu. Padahal kayak Tuhan itu ngasih kenikmatan itu bukan hanya uang gitu kan. Kita melek, kita napas, kita bangun tidur, itu tuh kenikmatan yang nggak bakal bisa ternilai dengan duit gitu. Nah, waktu ada pesan dari leluhur itu, suruh jaga ibadah, suruh jadi orang yang baik dan lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Nah, insya Allah ya di situ juga kita pengennya bertahap, kita belajar, kita ngelakuin juga. Setelah itu sampai sempat meriang juga. Tadi tuh meriang. Pokoknya kejadian tuh jam 12, bangun tidur udah langsung gempa. Gempa abis mediasi semalam. Jadi kayak udah ada peringatan dini gitu dari leluhur tuh, kamu tuh jangan main-main di dunia gitu. Dunia tuh udah tua gitu.
cukup kita aja yang sengsara dulu gitu. Kalian janganlah banyakin berbuat baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, sama saudara-saudara, sama teman-teman gitu. Biar dunia tuh yang tadinya panas jadi adem gitu. Enggak kebanyakan iri, dengki gitu. Jadi memaknai sebuah bencananya dari sisi mistis yaitu kalau apalagi pesan ya. Ya. Pesan ketika memaknai sebuah bencana ya Kita harus mendekatkan diri ya. Iya, mendekatkan diri lagi. Eling kepada Eling kita juga harus maring Kang Kuoso. Eling kepada Kang Kuasa, yang kuasa gitulah pesennya gitu. Gitu aja sih Kak. Jadi ya itu ya pesan singkatnya dari Teddy yang panjang lebar. Cuman emang benar kita harus eling, kita harus sadar soal kapasitas diri kita gitu ya Bang ya. Karena ketika kita yang saling berlomba untuk sesuatu yang negatif, alam pun ngeresponnya jadinya negatif juga ya. Tapi ketika kitanya positif ya, masa alam ngeresponnya negatif? Nggak mungkin ya. Jadi balik lagi ke manusianya ya gitu. Dan Tuhan mah gak mungkin ngasih bencana sendiri. Cuma kadang manusia menyalahkan alam, menyalahkan ini padahal mana yang salah gitu ya. Nah ibaratnya gitu. Jadi ya sekarang mungkin lebih kita deketin diri sama Tuhan, apapun agamanya, kepercayaannya. Karena ya namanya musibah ada yang tahu ya, kapanpun, dimanapun. Bukan soal golongan, wah si ini mah miskin di rumahnya gampang hancur, bukan juga gitu ya. Cuman ya kapanpun kita bisa diambil. Jadi lebih sadarlah, kita tuh manusia masih butuh Tuhan yang ciptakan kita ya. Sadar kayak gitu. diri, sadar posisi, sama sadar sadar rai katanya. Rai itu muka. Oh, kenapa sadar muka? Ya kalau mukanya kita kusem, ya kita tuh harus nge-recharge dengan cara ibadah. Biar muka kita cerah. Ketika cerah, orang lain ngelihat kita tuh jadi enak gitu, adem gitu hawanya. Bukan pakai MS Glow, bukan ya. Tapi lewat ibadah. Ingat poinnya itu. Nah kalau dari Bang Teddy terakhir nih mengenai mungkin pesan-pesannya atau nggak bukan pesan-pesannya ya, menyikapi tragedi bencana yang akan dan sudah. Terakhir bagaimana Bang Teddy? Bang Teguh, Bang Teddy. Pesannya? Iya, maksudnya ke depannya kita harus gimana sih? Dibanding saling menyalahkan itu ya. Wah, ini sih itu pemerintah bla bla. Nah, ya introspeksi diri sih sebenarnya. Aku juga sama ya. Jadi kita harus benar-benar ya ibadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Khalik kita. Terus sama ya kalau emang masih ada orang tua ya kita harus baik sama keluarga gitu. Salah satunya lingkungan keluarga kita, sama leluhur kita sih. Itu aja sih sebenarnya pesannya. Kita nggak tahu ya musibah besok atau kedepannya kayak gimana gitu. Karena itu kan misteri ya. Ya. Karena yang ke belakangnya histori. Sih. Sedap, mantap. Kok tengah-tengah? Kalau tengah-tengah ya sekarang ya bersyukuri. Nah, mantap. Syukuri. Sekarang kita dekat sama, udah ketemu sama beberapa teman aku yang di Kohandi sama Teddy, udah syukuri, berarti emang kita jalannya untuk ketemu ya seperti ini, gitu aja. Gitu. Untuk kedepannya kita nggak pernah ada tahu. Even itu kita ada planning kedepannya kalau emang Tuhan belum merestui. Nah, ini kita bersyukur dan jalani lah ya. Iya. Itu sih lebih. Nah, jadi ya itu paling sih pesan dari kita ya. Memaknai kehidupan itu jangan terlalu muluk-muluk ya. Bersyukur aja gitu. Nyawa mah nggak ada yang tahu ya. Kapanpun, makanya berbuat baik dan jadi baik itu nggak sulit kok. Asal kitanya juga legowo, ikhlas ya. Itu doang sih. Ya semoga kita ketemu lagi dan kita bisa konten yang lebih seru lagi. Pokoknya ya doakanlah kita terus sehat dan amin. Apalagi ya
Semoga semesta memberikan jalan untuk kembali. Asik. Thank you semuanya. Thank you Bang Teguh, Bang Teddy ya. Thank you. Sampai ketemu di semesta berikut. See you. Saatnya tidur. Gasul. Inilah obrolan di atas ranjang.